Halo semuanya, bertemu lagi di ruang cerita. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Saya sewaktu beres-beres, saya melihat sebuah buku. Ternyata bukunya itu adalah buku catatan pelajaran waktu saya kuliah dulu. Masih ada tanggalnya, tanggal 23 bulan 8 tahun 2014, eh, mata kuliah Bapak Ansori. Nah, beliau di catatan ini ternyata memberitahu bahwa sumber pengetahuan itu ada dua. Yang pertama di catatan ini sumber pengetahuan yang bersumber dari wahyu kebenaran mutlak, yaitu Al-Quran dan hadis atau Alkitab. Nah, Al-Quran, hadis. Sedangkan sumber pengetahuan kedua itu berasal dari akal pikiran, yang mana akal pikiran itu relatif, bisa benar dan bisa salah. Lalu di catatan ini mengatakan bahwasanya sebuah pengetahuan itu terbagi tiga. Yang pertama pengetahuan orang awam, yang mana pengetahuan orang awam ini sebuah pengetahuan yang diperoleh dari turun-temurun atau tidak belajar. Nah, dalam kurung insting. Nah, jadi pengetahuan awam ini adalah suatu pengetahuan yang tidak didapat dari cara belajar atau disebut insting. Sedangkan pengetahuan kedua adalah pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu, yang mana pengetahuan ilmu ini adalah sebuah pengetahuan yang didapat dengan cara sekolah atau dengan cara belajar. Sedangkan yang ketiga itu adalah pengetahuan filsafat. Nah, untuk pengetahuan filsafat ternyata di buku catatan ini ada 4. Nah, yang pertama itu adalah berpikir secara bebas. Adapun yang kedua sistematis atau berurut-urutan. Yang ketiga adalah mendalam atau menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah. Dan yang terakhir adalah yang keempat, sebuah pengetahuan filsafat yang mana itu untuk mencari hakikat dan kebenaran. Nah, jadi sebuah pengetahuan itu mempunyai sumber. Sumber yang pertama berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan sumber pengetahuan yang kedua adalah akal pikiran, yang mana akal pikiran itu relatif, bisa benar dan bisa tidak. Lalu pengetahuan ada 3. Yang pertama pengetahuan orang awam, yaitu pengetahuan yang tidak didapat dari belajar, dalam kurung insting. Sedangkan kedua pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu ini adalah sebuah pengetahuan yang didapat dengan cara belajar. Sedangkan ketiga adalah pengetahuan filsafat, yang mana pengetahuan filsafatnya adalah 4. Suatu pengetahuan dengan cara berpikir secara bebas, atau sistematis, berurut-urutan, atau mendalam, atau secara menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah. Atau yang keempat, sebuah pengetahuan untuk mencari sebuah hakikat dan kebenaran. Lalu terakhir di lembaran catatan ini, Bapak Ansori, dosen kami, yang dicatat
tanggal 23 bulan 8 tahun 2014 adalah ruh. Nah, kita mempunyai ruh. Maka ruh kita itu, kata beliau, bisa makan. Dan cara memberi makan ruh itu dengan 5. Yang pertama, banyak-banyak istighfar. Yang kedua, istiqomah atau terus-menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak berzikir atau mengingat Allah. Yang keempat, banyak-banyak memohon petunjuk kepada Allah. Dan yang kelima, banyak-banyak melakukan menolong sesama manusia. Nah, dari sini mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.